Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Maulida Saputri dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 22 19 10 50 10 70 dari kelas Teknologi Informasi B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang sejarah dan peran teknologi informasi di Indonesia. Langsung saja ke video presentasinya. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah dan peran teknologi informasi yang ada di Indonesia, apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi atau TI dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan informasi. Dan TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi seperti laptop, tetapi juga seperti telepon rumah, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan juga yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu peranti genggam modern atau yang bisa disebut dengan ponsel. Lalu lanjut ke bagian sejarah, bagaimana sih sejarah teknologi informasi di Indonesia. Nah, pertamanya teknologi informasi di Indonesia adalah yang tercatat adalah radio. Peresmian radio pertama di Indonesia itu terjadi pada tanggal 16 Juni 1925. Hampir semua informasi yang didapat warga Indonesia saat kala itu datang dari radio, seperti bagian kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua dan kondisinya. Tetapi tidak jarang juga radio dijadikan sebagai alat propaganda peperangan. Salah satunya yaitu momen yang ramai dibicarakan pada kala itu adalah Radio Republik Indonesia atau RRI dalam penyebaran berita mengenai pertempuran Surabaya. Nah, dengan seiringnya zaman, setelah beberapa dekade, posisi radio lama-kelamaan mulai digantikan oleh televisi. Nah, siaran pertamanya adalah pada tanggal 17 Agustus 1962 dengan siaran tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka, Jakarta. Nah, stasiun televisi pertama di Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Mulai dari 1963 hingga 1976, RRI menyebarkan stasiun televisi di berbagai kota, mulai dari Yogyakarta, Makassar, Medan, dan kota-kota lainnya. Dan mulailah bermunculan stasiun-stasiun swasta yang ada di Indonesia pada saat ini. Lanjut, muncullah internet dan barang-barang canggih. Nah, internet ini masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1988. Namun kala itu internet masih tidak masif sehingga tidak banyak orang yang tahu. Nah, pada tahun 1994 muncullah sebuah perusahaan bernama Indonet. Nah, internet ini pun pada awalnya digunakan untuk keperluan kerja menggunakan sistem email, namun seiring berkembangnya zaman, hal itu berubah. Masuklah pada era 2000-an, masyarakat Indonesia mulai mengerti akan kehadiran media sosial dan mulai muncullah produk-produk digital yang canggih untuk mendukung kemajuan internet, dan itu berlanjut hingga saat ini. Nah, apa sih peran teknologi informasi dalam berbagai bidang? Yang pertama adalah peran teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi yang pertama adalah dalam bidang kesehatan. Teknologi sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Nah, jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah kertas atau berkas, namun sekarang dengan berkembangnya zaman, pencatatan dilakukan dengan
di komputer dan di laptop atau di laptop. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengatasi rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer atau laptop ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Nah, jadi peran teknologi ini sangat penting terutama pada bidang kesehatan, yaitu untuk mencatat rekam medis dan untuk memudahkan para tenaga medis mencari rekam jejak pasien gitu. Nah, selanjutnya peran teknologi informasi dalam bidang bisnis. Nah, manfaat teknologi informasi berikutnya bisa juga dirasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis tentu sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Pada zaman sekarang, banyak sekali toko-toko online yang memudahkan orang-orang berbisnis dan juga memudahkan konsumen untuk mencari barang-barang yang mereka inginkan. Keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentu sangat dirasakan oleh pembisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Nah, peran teknologi informasi ini dalam bidang bisnis itu sangat berperan ya. Contohnya seperti saat ini, para pembisnis bisa menjual barang-barang atau produk-produknya melalui toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak sekali. Nah, dan pembisnis juga bisa menjualnya di media sosial seperti Instagram, Twitter, WA, Facebook, TikTok, dan banyak lagi, dan juga memudahkan untuk para konsumen mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam bidang telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut atau surat menyurat, yang kadang membuat informasi yang disampaikan orang ke orang itu berbeda. Namun, dengan seiringnya zaman, telekomunikasi sekarang lebih canggih dan cepat tersampaikan, bisa melalui komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai ke mancanegara. Hingga sekarang kita sudah bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di seluruh dunia. Jadi peran teknologi informasi ini dalam bidang teknologi juga sangat penting, dan contohnya seperti kita memiliki kerabat yang jauh di luar kota, di luar negeri. Pada zaman sekarang kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cepat dan mudah melalui sosial media seperti WhatsApp, telepon, atau dengan smartphone yang kita punya. Nah, kemudian peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi juga bisa dirasakan dalam bidang pendidikan yang bisa sangat membantu proses belajar dan mengajar. Nah, namun seiringnya dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan media internet untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kita temukan di buku. Jadi, kita bisa mencari di Google tentang tugas-tugas atau tentang buku-buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah, yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, namun sekarang sudah mudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Nah, peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan ini sangat penting. Contohnya pada saat 2 tahun yang lalu, pada tahun 2020 sampai 2022, mungkin sampai sekarang juga, Indonesia terkena wabah COVID yang menyebabkan pembelajaran menjadi terhambat. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini memudahkan untuk guru dan murid untuk tetap melanjutkan proses belajar mengajarnya melalui via Zoom, via Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, kita juga dimudahkan untuk mencari
hal-hal yang tidak ada di buku seperti mencari artikel dan banyak lagi. Nah, sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.